Pangeran. Tahan, Pangeran. Ada apa, Panglima? Ada pertanda dari Ki Rupoirang, Pangeran. Kalau begitu, kamu kejar penduduk desa Bendo itu. Mereka harus mendapat pelajaran karena berani mengusik bangsa kita. Sementara itu, aku mau menemui Rupoirang. Baik, Pangeran. Ada apa, Rupoirang? Maaf, Pangeran. Lebih baik tinggalkan saja Bendo. Apa maksudmu? Ada tempat yang lebih nyaman untuk Pangeran. Di mana itu? Di Telogomino, Pangeran. Ada beberapa warga sekitar telaga itu yang hidup dalam kemiskinan. Mereka pasti membutuhkan bantuan Pangeran. Boleh juga hidupmu itu, Rupoirang. Hentikan dulu, Panglima. Sebaiknya kamu kembali ke istana. Karena aku akan pergi ke desa Telogomino untuk melihat tempat yang baru untukku. Baik, Pangeran. Hilang kemana? Hilang. Pasti buaya jadi-jadian ya. Iya. Kali kemana perginya ya? Sejati siluman. Aduh, Ibu Prawiro ini bagaimana sih, Bu? Juragan Beno itu kan sudah tua, Bu. Lihat saja istrinya. Istrinya itu kan sudah tua. Soal usia sih, bukan masalah. Kata siapa bukan masalah? Kadang di usia 50 itu, seorang laki-laki bisa jadi ayah yang baik. Bisa aja. Tapi apapun alasannya, saya memang harus menerima lamaran Juragan Beno. Terus bagaimana? Hutang kami sudah begitu banyak kepadanya. Kami tidak sanggup lagi membayarnya. Belum lagi rumah yang kami tempati ini. Di mana kami akan tinggal kalau Juragan Beno mengambilnya dari kami? Tapi itu kan sama saja dengan menjual anak sendiri, Bu Prawiro. Ya enggak lah. Kalau si Rini mau kan tidak masalah. Daripada harus menanggung hutang seumur hidup. Ibu-ibu, tolong. Rini adalah anak saya. Saya harus menjaga perasaannya. Sebaiknya aku kembali dulu ke istana baruku di desa Telogomino. Nanti malam baru aku akan kembali ke rumah Prawiro. Sepertinya keluarga itu bisa aku pengaruhi. Ada apa? Bu, Rini nggak mau buat susah Bapak sama Ibu. Kalau semua ini harus terjadi,
Rini ikhlas, Bu. Jadi, Rini mau menikah dengan Juragan Beno? Iya, Bu. Kalau semua ini bisa membuat keadaan kita lebih baik, Rini mau. Cantik juga anak si Prawiro itu. Bagaimana ini, Pak? Bagaimana kalau kita minta tolong pada Ki Dupa Ireng, Bu? Dia bisa mengantarkan kita pada siluman buaya yang bisa memberikan kekayaan pada kita. Enggak, aku nggak mau. Perbuatan itu keblinger, Pak. Tapi kita kepepet nih, Bu. Iya, tapi... Pak, sudahlah. Kalau Bapak mau mengambil keputusan itu, silakan. Bapak sendiri. Aku nggak mau ikut campur. Aku mau pergi saja. Pak, masih lebih baik, masih lebih mulia kalau anak kita serahkan pada Juragan Beno. Dia tuh mau menikahinya, kan? Itu perbuatan yang mulia. Iya, Pak. Rini ikhlas kok jadi istrinya Juragan Beno. Yang penting Bapak sama Ibu bahagia. Dupa Ireng. Selamat datang, Pangeran. Mohon maaf sebelumnya. Dan kalau boleh saya usul, sebaiknya Pangeran tidak menampakkan diri di hadapan penduduk Tlogomino. Karena nanti akan menyulitkan kita. Mereka hanya terdiri dari orang-orang yang lemah, Dupa Ireng. Biarkan saja mereka mengetahui keberadaanku. Karena suatu saat mereka pasti akan minta pertolongan padaku. Baik, Pangeran. Ada yang mau kusampaikan padamu, Dupa Ireng. Apa itu, Pangeran? Aku tidak menginginkan lelaki tua itu menjadi budakku. Tapi aku menginginkan anak gadisnya untuk kujadikan sebagai permaisuriku, Dupa Ireng. Rini? Iya, kau pasti mengerti maksudku, Dupa Ireng. Bangunlah, Rini. Bangun. Jangan takut. Aku, Pangeran Karmoboyo, penguasa alam Sulman Bajul, datang untuk menolongmu. Terimalah bunga ini sebagai tanda bukti kasih sayangku. Tidak, kamu pasti orang jahat. Kamu pasti orang jahat. Bagaimana bisa kamu menilai diriku jahat? Kamu tidak bisa menilai diriku hanya dari penampilanku yang aneh ini, Rini. Bagaimanapun juga, pertolonganku ini bisa melepaskanmu dari segala kesengsaraan dan bisa membahagiakan kedua orang tuamu serta dirimu sendiri. Tidak mungkin. Ayolah, Rini, menikahlah denganku daripada kau menikah dengan tua bangka itu. Tidak. Ayolah. Tidak. Ayolah, Rini. Menikahlah denganku, Rini. Tidak. Ayolah. Tidak. 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 Ternyata aku cuma mimpi. Bunga. Kenapa bunga ini seperti yang ada dalam mimpiku ya? Aneh.
Lihatlah Panglima, ini istana kita yang baru. Letaknya di dasar danau Tlogomino. Dan sebentar lagi, aku akan mempunyai permaisuri. Bagaimana dengan istana kita di desa Bendo, Pangeran? Tetaplah kamu di sana untuk menjaganya. Aku masih ingin kamu menguasai desa Bendo itu. Jangan biarkan penduduknya hidup tenang. Kacaukan terus hidup mereka. Baik, Pangeran. Terimalah uang ini, Pak Prawiro. Ini adalah hadiah dari Juragan Beno, karena kalian telah bersedia menerima sebagai menantu. Ini uang buat saya? Ya, Pak Prawiro. Uang ini sebagai bukti bahwa Juragan Beno tidak pernah ingkar janji. Betul. Bu, silakan diminum. Iya. Minum. Silakan. Sekarang, Ayo. kalian tinggal menentukan waktunya. Pernikahan Rini dengan Juragan Beno. Itu terserah juragan kalian saja. Terserah, iya kan Bu ya? Iya. Jangan harap kalian semua bisa hidup tenang. Dan inilah akibat kalau kalian berani mengusik keberadaan kami. Selamat ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat ya, Pak. Terima kasih. Selamat ya, semoga bahagia. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Selamat ya. Makasih. Makasih. Kenapa, Pak? Kok mukanya ditekuk begitu? Bu, tidak dengar kata orang sekitar sini? Mereka mengira kita menjual anak pada Juragan Beno. Ya sudahlah, Pak. Jangan dengarkan mereka. Yang penting kan kita menikahkannya, bukan menjualnya. Sekarang kalau ada apa-apa, siapa yang prihatin? Kita juga kan? Tapi kita punya perasaan, Bu. Kita sudah tidak bisa lagi jadi tengkulak di desa Bendo, Juragan. Keadaan di sana sedang tidak aman. Ada apa, Ton? Hampir setiap hari, ada siluman buaya yang mengamuk dan mengacau desa Bendo, Juragan. Dan hampir setiap harinya, pasti ada orang yang tewas. Siluman buaya? Betul, Juragan. Sebentar. Antarkan perempuan ini pulang. Aku sudah tidak membutuhkannya lagi. Dan kamu perempuan, ingat, kamu jangan pernah menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Ayo turun, cepat. Ayo. Cepat. Bu, ini Bu. Rene, bukannya kamu baru seminggu menikah? Kok sudah pulang? Sebenarnya apa yang terjadi? Anakmu Rini ini tidak bermoral. Memangnya apa yang dikerjakan dia? Anakmu ini dan telah menyakiti Juragan Beno. Karena itu, Juragan Beno menceraikannya. Dan kami kemari untuk mengembalikan Rini kepada kalian.
Dan karena perbuatan anakmu ini, utang kalian harus tetap dibayar. Iya. Harus dibayar. Rini, dulu nak. Coba katakan, apa yang terjadi? Bapak menikahkan kamu dengan Beno supaya kita semua bahagia. Tapi kamu malah bikin malu Bapak. Coba katakan apa yang terjadi? Iya, ada apa? Ada apa? Bilang sama ibu. Siang dan malam, Juragan Beno kerjanya hanya ini, Pak. Dia menikahi Rini. Cuma untuk ini. Rini. Rini, Kamu... aku tahu apa yang terjadi dengan dirimu. Oleh karena itu, aku ingin melamarmu. Aku ingin menjadi suamimu yang baik dan menjagamu serta menyayangimu. Bukan seperti laki-laki tua itu yang hanya menginginkan Rini. Ayolah Rini, ikutlah denganku. Tidak. Kamu ini setan. Kamu bukan manusia. Siapa yang setan? Laki-laki tua itu yang telah mempermu. Apakah itu manusia? Jadi mana yang setan? Aku atau dia? Ayolah Rini, ikutlah denganku. Aku akan menjadikanmu permaisuri dalam istanaku. Kamu akan hidup kelimpahan harta dan kemuliaan Rini. Lihatlah. Itu baru sebagian kecil dari kenikmatan hidup yang kujanjikan, Rini. Ayolah, Rini. Ikutlah denganku. Ikutlah. Tidak. Ayo. Jangan. Tidak. 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 Rini. Tidak. Rini. Tidak. Rini. Tenang. Rini, ini ibu. Rini, ada apa? Bu. Anakmu Rini ini tidak bermoral. Memangnya apa yang dikerjakan dia? Anakmu ini dan telah menyakiti Juragan Beno. Karena itu, Juragan Beno menceraikannya. Dan karena perbuatan anakmu ini, hutang kalian harus tetap dibayar.
Maafkan bapakmu, nak. Bapak telah menjerumuskan kamu. Bapak ini tidak tahu diri. Bagus. Semua rencanaku berjalan lancar. Prawiro sudah mulai tersudut. Dan sebentar lagi, dia pasti akan melakukan semua seperti yang kurencanakan. Dan itu akan semakin membuat hati Rini luluh lantang. Dan sebentar lagi, ia bakal menyerah padaku. Sudahlah, Bude. Jangan bersedih terus. Iya, Bude. Bude kan tidak sendirian. Masih ada kami. Meskipun jauh, kami ini juga kan masih famili Bude. Lebih baik sekarang Bude lebih memikirkan masa depan Rini. Jika tinggal bersama kami, mungkin Rini bisa melupakan masa lalunya. Kebetulan di dekat rumah kami ada pabrik. Mudah-mudahan saja Rini bisa bekerja di sana. Bagaimana, Rin? Kamu sudah mulai betah tinggal di rumah Om? Sudah, Om. Baru beberapa hari saja Rini sudah mulai betah tinggal di sini. Syukurlah. Oh ya, Om bisa minta tolong tidak? Bisa, Om. Apa yang bisa Rini bantu? Badan Om capek sekali. Tolong dipijitin ya. Iya, boleh, Om. Yuk. Berani-beraninya kamu mengganggu suami orang. Udah ditolong, bukannya bersyukur. Dasar. Bukan Rini, Tante. Bukan. Tolong kembalikan pada saya, biar saya menghukumnya. Bukan Rini, Bu. Bukan Rini yang melakukannya.
turun temannya. Ayo Is, baris. Ayo cepat turun satu-satu. Ini Harry. Diatur temannya, Her. Ayo cepat. Awas, hati-hati. Bagus, Dupairem. Bagus. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Buaya itu memang buaya siluman. Bahkan buaya itu telah bicara padaku bahwa ia hanya ingin tinggal di tempat ini. Tidak ada maksud untuk mengganggu kalian. Tapi kemarin dia telah membunuh beberapa warga kita, Ki. Itu karena kalian sendiri yang mengusiknya. Dia tidak akan mengganggu kalau kalian tidak mengusiknya. Bahkan dia telah berbicara padaku bahwa ia akan membantu siapa saja yang tengah dalam kesulitan. Apakah sudah dipikirkan masak-masak, Nak Anggoro? Sudah, Tante. Saya sudah tahu semua tentang apa yang terjadi pada Rini. Dan saya tulus melamar Rini apa adanya, Tante. Mas Anggoro? Rin, apa kabar? Baik, Mas. Mas masih tinggal di kota? Masih, Rin. Memang Mas kerja di kota. Wah. Rini, Ibu ingin bicara dengan kamu. Ada apa, Bu? Mas Anggoro ingin melamar kamu. Bagaimana? Ya, tapi... Sudahlah, dia sudah tahu semuanya tentang kamu. Perihal kamu, dia sudah tahu semuanya. Kamu nggak usah khawatir. Itu rumah tantemu. Iya, Rin. Dan sementara kita tinggal di sini dulu. Karena rumahku belum selesai direnovasi, Rin. Ayo, Rin. Masuk. Sebaiknya kamu ganti pakaianmu dulu. Soalnya bukan kayak gini. Saya ini bukan... Saya kesini ikut suami saya. Suami? Apakah kamu tidak tahu kalau laki-laki yang kau sebut suamimu itu telah dengan harga 10 juta? Tidak mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Arif, Pak. Oh iya. Saya mau pulang ke desa Telogomino. Oh. Kebetulan saya mampir di desa Bendo ini. Saya mau numpang sholat zuhur. Ade bisa sholat di rumah saya saja. Apa tidak ada musola, Pak? Aduh, kebetulan musola di kampung kami sudah lama tidak digunakan. Jadi ya kotor sekali. Kalau begitu, biar saya yang bersihkan, Pak. Iya. Boleh. Iya, ayo. Terima kasih. Allah Akbar. Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perlihatkan dirimu yang sebenarnya.
Rupanya kau ingin kematian. Mana buaya? Terima kasih, Dek. Sebaiknya adik tinggal di desa kami dulu. Siluman buaya itu datang mengganggu. Kami membutuhkan pemuda seperti Ade ini. Jangan bergantung pada manusia, Pak. Bergantunglah pada Allah. Apalah artinya manusia dibandingkan dengan penciptanya? Iya, terima kasih. Saya sudah diperkenankan mampir di desa ini. Kalau begitu, saya mohon pamit dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu semakin merana, Ling. Perlahan tapi pasti. Kau akan jatuh dalam pelukanku. Dan keadaanmu sekarang ini adalah kesempatan emas buatku. Karena kau akan takluk kepadaku. Kenapa kamu tega melakukan semua ini padaku? Aku tidak menyangka kalau hatimu ternyata busuk. Kenapa kau rusak foto-foto itu? Aku benci dia, Jah. Dia yang telah membawa aku ke neraka ini. Aku malu ketemu sama orang-orang, Jah. Aku nggak berani ketemu sama ibuku sendiri. Dia pasti menganggap aku mati. Kalau dia tahu aku ini seorang... Malam, Bos. Jadi kamu tidak mau berbisnis lagi denganku, Anton? Maaf, Juragan Beno. Banyak dari sepak terjang Juragan yang membuat mata hati saya terbuka. Bahwa selama ini saya menempuh jalan yang salah, saya jahat. Maksudmu? Saya ingin hidup normal, Juragan. Saya ingin ke kota bekerja. Dan saya ingin mencari duit dengan cara yang halal. Terserah, kalau itu pilihanmu. Terima kasih, Juragan. Saya pamit dulu. Darman, Sastro. Ya, Juragan. Kamu awasi dan ikuti kemana dia pergi. Nanti malam kalian beri pelajaran si Anton agar dia tidak besar kepala. Baik, Juragan. Ya. Mau ngapain kalian? Kamu telah menghina Juragan Beno. Kamu tahu, tidak ada orang yang berani bicara begitu kepada Juragan Beno. Aku menyampaikan apa adanya. Jadi tidak ada alasan bagi Juragan Beno untuk tersinggung. Baiklah kalau kalian memaksa. Gue belum kalah.
Tunggu pembalasan kami. Awas lo ya. Ayo. Sudah kuduga. Pasti Pangeran Karmaboya tidak ada di tempat. Kerjanya pasti mengejar wanita itu. Seperti tidak ada wanita lain saja. Kurang ajar kau, Panglima. Berani-beraninya kau membicarakanku. Tahu apa kau? Maafkan saya atas kelancangan saya, Pangeran. Maafkan saya. Ada apa kau datang kemari? Hamba telah dikalahkan seorang pemuda, Pangeran. Pasti pemuda itu yang kau maksud. Dia tengah mengarah ke desa Tlogomino. Biarkan saja. Nanti dia akan berhadapan denganku. Kau mengerti itu? Mengerti, Pangeran. Pintu ini akan membawamu ke bangunan sebelah. Di tempat itu biasanya tante menyembunyikan kami bila ada razia. Ayo cepat pergi. Tapi aku hanya bisa mengantarmu sampai sini saja. Makasih ya, Jah. Makasih banyak, Jah. Iya, udah cepetan. Iya, itu Rini. Kagak salah lagi. Udah, ayo turun. Kalian, Apa kabar ini? mau apa kalian? Mau apa? Hah? Kami tentu saja sedang mencarimu, manis. Jangan lari. Ayo, sayang. Tenang aja. Tenanglah, sayang. Diam. Ayo, jangan tawa. Hei! Lepaskan dia! Lu, Ton. Lo selalu ikut campur urusan kami. Kurang ajar lo. Kamu Rini kan? Mantan istri Juragan Beno? Kita memang pernah bertemu beberapa kali. Tapi mungkin kamu lupa. Aku dulu memang pernah jadi anak buah Juragan Beno. Tapi sekarang aku sudah sadar. Jangan takut, Rini.
aku tidak akan mencelakakanmu. Percayalah. Silakan. Silakan duduk, Rin. Iya. Kamu istirahat saja dulu di sini. Dan nanti kamu kuantar pulang ya. Aku gak mau pulang. Rin, kamu harus menemui ibu kamu. Apapun yang kamu alami ini, itu bukan kehendakmu. Iya, aku akan menemui ibuku. Tapi setelah membalaskan dendamku pada Juragan Beno, pamanku dan Anggoro. Rini, aku sangat prihatin dengan keadaan yang kamu alami saat ini. Tapi dengar baik-baik saranku. Lupakan niatmu untuk membalas dendam pada Juragan Beno. Walaupun kamu berhasil membunuh dia, kamu tidak akan selamat. Karena apa? Karena kelak suatu hari nanti, kepalamu akan di muka umum oleh jaringan bisnis Juragan Beno. Beberapa bulan lalu aku sudah mati. Jasad ini bagaikan mayat hidup. Meskipun aku sudah tidak sedih lagi, Ton. Tapi itu tidak akan aku biarkan selamat. Dia yang telah membunuh ayahku, dan aku jadi juga karena dia. Baiklah, kalau itu sudah keputusanmu, tetaplah di sini. Biar aku yang membereskannya. Tidak. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kamu percaya dengan suratan takdir? Percaya? Terima kasih ya. Makasih. Tadinya aku tak percaya. Tapi sekarang aku percaya. Kenapa? Karena aku bisa bertemu kamu lagi. Aku merasa kehilanganmu semenjak aku meninggalkan desa Telogomino. Dan mungkin kamu gak ingat sama aku. Tapi kamu mesti tahu. Sejenak pun kamu gak akan kulupakan.
Ada apa, Panglima? Ada pertanda dari Kidupo Irang, Pangeran. Kalau begitu, kamu kejar penduduk desa Bendo itu. Mereka harus mendapat pelajaran karena berani mengusik bangsa kita. Sementara itu, aku mau menemui Dupo Irang. Baik, Pangeran. Ada apa, Dupo Irang? Maaf, Pangeran. Lebih baik tinggalkan saja Bendo. Apa maksudmu? Ada tempat yang lebih nyaman untuk Pangeran. Di mana itu? Di Telogomino, Pangeran. Ada beberapa warga sekitar telaga itu yang hidup dalam kemiskinan. Mereka pasti membutuhkan bantuan Pangeran. Boleh juga idemu itu, Dupo Irang. Hentikan dulu, Panglima. Sebaiknya kamu kembali ke istana. Karena aku akan pergi ke desa Telogomino untuk melihat tempat yang baru untukku. Baik, Pangeran. Hilang kemana? Hilang. Pasti buaya jadi-jadian ya. Iya. Kali kemana perginya ya? Sejati siluman. Aduh, Ibu Prawiro ini bagaimana sih, Bu? Juragan Beno itu kan sudah tua, Bu. Lihat saja istrinya. Istrinya itu kan sudah tua. Soal usia sih, bukan masalah. Kata siapa bukan masalah? Kadang di usia 50 itu, seorang laki-laki bisa jadi ayah yang baik. Bisa aja. Tapi apapun alasannya, saya memang harus menerima lamaran Juragan Beno. Terus bagaimana? Persyaratan yang diminta oleh penguasa alam siluman bajul itu. Iya, sudah siap, Ki. Lahir batin. Lahir batin. Baiklah kalau begitu. Bersemedilah di tepi danau malam ini juga. Sampai Pangeran Karmoboyo datang menjemputmu. Baik, Ki. Apa kabar, anak manis? Tolong saya, Pangeran. Saya ingin membalaskan dendam saya pada orang-orang yang telah membuat saya seperti ini. Baiklah, ikutlah denganku. Ayo. Selamat datang di istanaku ini. Lihatlah. Ayo. Ayo silakan. Aku tidak hanya akan membantumu untuk membalaskan dendammu, tapi aku juga akan membahagiakan hidupmu sebagai permaisuriku. Ayo Rini. Assalamualaikum. Pulang juga akhirnya kamu, Rif?
Arif hanya ingin menengok ayah sebentar. Dan Arif bukan mau tinggal di sini. Arif hanya ada keperluan di sini. Sampai kapan kamu akan membenci ayah? Arif tidak membenci ayah, tapi Arif hanya membenci perbuatan ayah. Kapan ayah mau berubah? Arif sudah cukup mengingatkan ayah untuk bertobat. Ingat ya, harta itu tidak dibawa mati. Dan kejoliman ayah akan ada balasannya. Siapa lagi yang akan kau bunuh malam ini, Rini? Saya akan ke kota, Pangeran. Saya akan membunuh Anggoro. Dia harus mati lebih dulu. Lakukanlah permaisuriku. Tuntaskan dendammu. Apa-apaan ini? Perempuan kali berdiri di tengah jalan. Hei, ngapain kamu di situ? Mau dia berdiri di tengah jalan? Apa kabar, Anggoro? Rini? Masih ingat aku rupanya? Kenapa kamu ada di sini? Menurutmu sekarang aku mesti ada di mana, Anggoro? Tidak. Sekarang aku bisa di mana saja sesukaku. Dan aku bisa berbuat apa saja sesukaku. Termasuk membunuhmu. Membunuhku? Kamu pikir kamu bisa? Mau coba? Coba saja. Sekarang siapa korbanmu malam ini, Rini? Itu harus mati. Bagus. Bagus. Bangun, Tante Ros. Rince? Namaku Rini, bukan Rince. Kurang ajar. Kemana saja kamu selama ini? Hah? Memangnya Tante ini apaku? Sehingga Tante harus marah-marah kalau aku pergi. Aku harus tinggal beberapa hari di desa ini. Aku tidak bisa membiarkan ayahku untuk berbuat kezoliman. Belum lagi isu tentang buaya siluman di danau ini, yang katanya bisa menolong manusia dalam kesulitan. Ini sangat menyesatkan warga. Tapi,
Kenapa aku belum melihat pertanda kalau di danau ini ada silumannya ya? Siapa ya? Rini? Tolong beri saya waktu juragan, saya harus tinggal di mana? Sudah untung aku tidak menagih semua hutang suamimu. Tapi untuk yang satu ini, aku tidak mau tahu. Kamu harus segera meninggalkan rumah ini. Rumah ini mau kujual. Aku kasih waktu sampai sore hari. Kalau sampai sore ini kamu tidak meninggalkan rumah ini, maka anak buahku akan mengeluarkanmu. Camkan itu. Juragan! Ada apa sayang? Apa yang kamu sedihkan? Saya kangen dengan ibu saya, Pangeran. Kalau begitu, kita lihat dulu keadaan di desamu. Biar kamu selamat ketika menengok ibumu. Ayo. Ibu? Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bude? Maaf, saya mau minta tolong. Mau minta tolong apa? Kalau boleh, saya mau menumpang di sini selama beberapa hari. Saya diusir oleh Juragan Beno. Bude ini nggak tahu malu ya? Kemarin anakmu sudah mengganggu suami saya. Sekarang Bude mau numpang di sini. Maaf. Silakan Bude cari tempat lain saja. Jangan berkata seperti itu. Kasihan kan Bude? Diam kamu. Ya sudah kalau begitu, saya mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang ajar. Tega-teganya mereka pada ibuku. Padahal mereka sendirilah yang busuk. Habisi saja mereka malam ini. Iya, Pangeran. Tapi saya ingin membelikan rumah untuk ibu saya, Pangeran. Itu mudah bagiku, sayang. Tapi sebaiknya jangan belikan dulu. Karena itu akan membuat pertanyaan besar bagi warga di kampungmu. Bawa saja dia ke kota. Dan inapkan di hotel. Kau mengerti itu? Om, Tante, bangun! Rini, berani-beraninya kamu masuk ke kamarku. Dasar perempuan. Jangan gegabah kalau menilai orang ya. Kamu yakin kalau aku yang berbuat tidak senonoh pada suamimu? Hah? Tanyakan dia. Jangan kurang ajar kamu ya. Tidak mungkin suamiku berbuat tidak senonoh kalau tidak kamu yang goda. Tadinya aku ingin memberikan kalian kesempatan satu kali lagi untuk mengakui dan minta maaf padaku. Tapi sepertinya kalian memang susah untuk mengakui kesalahan. Apalagi kalian telah memperlakukan ibuku seperti sampah.
Waalaikumsalam. Ada apa ya, Pak? Pak Sutanto dan istrinya tewas. Tubuhnya tercabik-cabik, Den. Iya, Pak. Benar, Pak. Semalam Pak Sutanto dan istrinya dibunuh oleh buaya. Iya, betul, Pak. Iya. Memang buaya. Ayo, begitu. Ayo. Sebaiknya, untuk sementara jangan kau teruskan dulu aksimu itu, Rini. Kenapa, Pangeran? Ada orang yang tengah mengintai setiap gerakan kita. Orang itu adalah anak juragan Beno. Arif. Iya. Apa kita bunuh saja dia sekalian, Pangeran? Jangan gegabah. Pemuda itu bukan orang sembarangan. Biar aku saja yang menyelesaikannya. Dupo Ireng. Selamat datang Pangeran Karmoboyo. Ada apakah gerangan sehingga Pangeran datang ke gubuk saya? Dupo Ireng, aku menginginkan kau membunuh pemuda yang bernama Arif. Malam ini juga. Arif anaknya juragan Beno? Iya, Arif anak juragan Beno. Cepat, laksanakan. Baik, Pangeran. Sedang apa Kisana ada di tepi danau ini? Saya sedang menunggu pemunculan siluman buaya dari dasar danau ini. Anda ini siapa ya? Saya Kitu Poireng, penjaga danau ini. Tolong jangan usik keberadaan mereka di dasar danau ini. Saya merasa kalau siluman buaya itu sudah mulai menyesatkan penduduk untuk menjadi musyrik. Tolong cepat tinggalkan desa ini. Atau saya akan mengusir Anda. Oh, rupanya Anda adalah pengabdi dari siluman itu. Kalau begitu, sebaiknya Anda yang pergi dari desa ini. Kurang ajar. Pergilah, Rini. Saat ini Dupo Ireng tengah mengganjal langkah Arif, sehingga kamu bisa bebas menghabisi ayahnya. Pergilah sekarang. Baik, Pangeran. Disarakannya. Jadi, jangan coba-coba membantunya. Kalau tidak ingin kurembukan kepalamu. Tidak akan kubiarkan kamu menyesatkan umat manusia.